Foodies, warung sambal rampai kayu ringin di Bekasi Selatan ini konsepnya tuh kayak warung pecel ayam tapi sambelnya selera lidah Sumatera. Yap, yakni sambal rampai asli Lampung. Lalapannya juga seru loh, jarang-jarang nih ada di warung lain. Ini aku nemuin sesuatu yang baru. Kabau deh. Dan pakai sambelnya sambal rampai. Jualannya dari tahun 2022, Foodies waktu itu masih warung tendaan yang bukanya jam 5 sore. Nah, gegara sempat viral dan juga pelanggannya membludak, jadi deh warung ini buka jauh lebih awal di jam 11 siang. Pilihan menunya macam-macam nih Foodies, ayam udah pasti ada, ikan-ikanan, tahu, tempe, dan segala pertumisan juga ada. Tapi sebelum itu kita icip dulu yuk boy, gimana sih rasa si hitam mungil ini? By the way, lalapan yang mirip biji asam ini tuh banyak ditemui di Sumatera bagian barat, Jambi, sampai Lampung ya Foodies. Selain kabau, ada juga yang mengenalnya dengan sebutan jolang jaling atau jering hutan. Kabau punya tekstur daging buah mirip jengki alias jengkol muda, renyah dan juga nggak terlalu keras. Jadi ada sensasi kriuk setiap kali kita makan Foodies. Kabau bisa dikonsumsi dalam keadaan mentah atau ada juga yang digoreng. Sama-sama enak sih dan sama-sama renyah. Apalagi kalau makannya dicocol pakai sambal rampai. Mantep Foodies. Enak ya? Manis-manis. Enak. Ada manisnya, gurih kriuk-kriuk gitu, sama kayak jengkol, tapi versi beda. Garing bener kata ibu ya. Dan yang paling penting nih, yang paling enak nih sambalnya seger banget. Enak, mantap kan bu? Rasanya kayak apa? Kok ada asam-asam gitu ya gitu ya? Manis asam kan bu? Kuncian sensasi segarnya ya dari si tomat rampai yang didatangkan langsung dari Lampung nih Foodies. Nah, for info nih ya, sehari aja tuh bisa ngabisin minimal 15 kilo tomat rampai loh. Sambal rampai dicocol kabau plus nasi hangat, aduh nikmatnya Foodies, nggak ada dua sih. Fix sih ini bakalan ada piring nasi kedua ya boy. Apalagi nih Foodies kalau cocolan ditambah lauk ikan kembung goreng ya. Ini favoritnya warga kayu ringin nih Foodies. Nih Foodies, biasanya tuh di sini tuh orang-orang lain ya, warung-warung lain dia pakai nila, pakai gurame, ini beda. Dia pakai kembung, ikan kembung. Tuh, lihat dagingnya baik banget Foodies. Wih, mantul itil. Pas banget si kembungnya ini gurih dan dia bumbunya ngeresep ke dalam Foodies. Ditambah sama sambal rampai, enak banget, seger. Dikolaborasiin lagi sama nasi, beuh. Nah, yang ini sih bisa jadi pilihan kalau Foodies pengen ikan bakar sekaligus makan yang pedas-pedas. Kalau biasanya menu ikan-ikanan itu dibakar dengan bumbu manis dari kecap atau bumbu pedas taliwang, nah di sini pakai sambal. Iya Foodies, sambalnya diolesin ke ikan nilainya ya. Merah pedas, tapi bukan tipe pedas yang beraroma rempah banget. Rasa pedasnya lebih dominan dari si cabai bumbu sambalnya. Bumbu beladonya ngeresep banget sampai ke daging-daging si ikannya. Bu enak bu? Enak. Cobain dong. Bu cobain. Lihat. Bumbu beladonya pakai dalam-dalam Foodies. Tuh. Nggak amis ya. Nah bener, yang paling penting ini nggak amis. Nggak ada bau tanah sama sekali. Oh iya Foodies, kalau pengen sayuran selain lalapan, Foodies bisa loh pesan menu tumis-tumisan atau sayur asem nih yang segernya jos. Belum ada rencana mau makan apa nanti malam? Ya udah sih, kalau Foodies langsung aja cus merapat ke sini ya. Warung pucul ayam sambal rampai kayu ringin di Bekasi Selatan. Buruan, gas ngang kita. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan bu. Wadidaw, kata pelanggannya sih tukang bubur yang satu ini tuh emang gak niat jualan tapi niat sedekah Foodies. Ya gimana enggak, uang porsinya munjung menggunung tapi harganya gak bikin buntung. Sebanyak ini tau gak, cuma 11.000 aja Foodies.
rame banget. Hampir full ya. Tadi sempat tanya sama orang, katanya memang di sini saking enaknya, pengunjungnya banyak, pelanggannya tetap. Jadi kita penasaran datang ke sini. Nah ini saya pesan ada 2 porsi. Yang ini porsi setengah. Dan yang ini satu lagi ini yang full. Wih, takaran setengahnya aja udah numpuk dan auto bikin kenyang nih kayaknya. Apalagi porsi satu full yang melimpah sampai tumpe-tumpe. Toppingnya berisi cakwe, tongcai, ayam suwir, serta daun bawang. Buat garing-garingnya, ini nggak pakai kerupuk ya, tapi pakai cheese stick loh. Widih, mantep bener nih. Ngomong-ngomong foodies, tim bubur diaduk atau nggak diaduk nih? Ayo. Kalau saya langsung aja deh pengen nggak diaduk, dicobain. Pantes aja di sini pengunjungnya rame banget. Soalnya di sini buburnya foodies bisa lihat ya. Nih. Ini buburnya aja polosan. Buburnya tuh gurih banget. Terus dia memang dari rasa buburnya juga udah kayak ada ebi-ebinya gitu ya. Betul. Meski sekilas kelihatannya kayak tipikal bubur Chinese yang polos kering, penggunaan ebi pada basic buburnya ini bikin rasa yang berbeza. Super gurih. Jadi memang di sini buburnya itu punya citra rasa yang berbeda dengan bubur ayam pada tempat lainnya ya nih itu. Ya ini polos ya, polos nih. Wah udah enak banget. Asin dan gurihnya tuh pas banget loh foodies. Teksturnya pun sengaja dibuat yang nggak terlalu kental ataupun kelewat cair. Cakep. Dengan rasa selazis ini, gak heran ya kalau tiap harinya bisa ludes lebih dari 400 porsi. Ih, laris manis. Foodies, gak afdol dong makan bubur ayam tanpa topping sate-sateannya, ya kan? Tapi sate di sini agak lain nih ukurannya guys. Jumbo banget foodies. Wadidaw, panjangnya lebih dari 30 cm nih. Beda banget kan dibanding sate-satean warung bubur kebanyakan? Pilihannya juga variatif loh. Mulai dari yang favorit kayak sate kulit dan usus, sampai sate telur puyuh, ati, ampela, dan juga paru. Wih, lengkap. Yuk dipilih foodies. Sip, makan buburnya udah, tapi perut kok masih belum kenyang nih. Tenang foodies, di sini ada menu nasinya juga kok. Sepaket komplit ini berisi ayam goreng serundeng, sate paru, dan juga sambal. Sama kayak bubur ayamnya yang gurih walaupun tampil polosan, nasi tutupnya ini juga nggak kalah lazis. Kebayang dong gurihnya nasi hangat bercampur sama oncom tumis. Menggoda banget foodies. Wah, ayam bumbu kuningnya ini enak banget. Dia digorengnya juga nggak terlalu kering. Terus dagingnya juga lumayan empuk. Bumbunya meresap sampai ke dalam. Wah, ini enak. Udah deh, langsung aja kamu meluncur ya ke warungnya yang jualan di Bilangan Cipinang, Kabupaten Bogor. Meski bukanya sampai jam 9 malam, tapi kalau mau kebagian versi komplit ya mending datangnya pagian foodies. Oke, meluncur kita. Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Satu tiram bakar. Satu tiram segar. Banyak foodies, ya banyak. Bukan cuma satu tiram segar, satu tiram bakar, tapi banyak banget. Ini foodies, kalian bisa dapetin tiram segini nih ya di gudangnya Kerang yang ada di daerah Makassar, Takalar. Wadidaw foodies, ini dia nih definisi surganya kerang, ada di Takalar, Sulawesi Selatan. Lokasi Kerang Celebes ini emang benar-benar sampingan banget sama laut loh foodies. Jadi kalau kita masuk ke area ini, sepanjang jalan di ujung Baji semuanya jualan kerang dan tiram tuh foodies. Makanya kawasan ini disebut sebagai Kampung Kerang. Let's go, kita pesan semua varian menu favorit yang ada di rumah makan Kerang Celebes ya foodies. Pokoknya kita temuin warga laut nih yang ada di Makan Receh.
biar makannya tenang dan foodies lebih nggak was-was, ya udah kita spill dulu harganya ya. Persifoodan kayak begini kan biasanya mahal ya foodies, apalagi oyster. Aduh ngeri nih kayaknya. Kerang tiram sebanyak ini mahal. Halo, ini bukan makan receh namanya kalau ngasih kalian tuh rekomendasi makanan yang mahal. Kerang tiram satu nampa ini 50.000 aja. 50.000 kayak gini kalian bisa makan satu keluarga, satu kampung, satu RT, satu RW, satu kelurahan. Bisa semuanya. Ini tadi benar-benar dari segar dia langsung dibakar. Jadi rasanya itu manis, ada sedikit bitter-bitternya gitu karena memang dia tiramnya fresh ya. Jadi ada pahit-pahit yang enak gitu. Ya tapi dia lebih cenderung rasa manisnya. Jadi kalau begitu dibuka, dia memang ada aroma laut, tapi bukan yang amis, yang ganggu gitu, enggak. Gitu karena memang dia rasanya seger banget. Benar-benar baru diambil. Segar karena fresh banget from the ocean. Harganya 50.000 tapi bisa makan rame-rame. Gak heran ya kalau tirame ini bisa laku hampir ratusan porsi per hari. Wadidaw. Bisa kelihatan kan kalau tirame ini masih fresh banget foodies, no lendir-lendir. Aroma khas lautnya juga terasa dan dagingnya masih keset dan juga padat. Plus dagingnya ini udah lepas, sekali cungkil langsung keangkat. Hap deh tuh. Wih, lazis. Nah, tiram bakarnya udah approve. Oke, sekarang kita lanjut. Cobain yuk tiram yang mentah segernya. Udah dihidang di atas batu es nih foodies, lengkap dengan jeruk nipisnya. Beh, mantep nih foodies. Peresan. Itu dia yang sedap banget. Aku lebih senang sebenarnya teksturnya dari tiram yang masih fresh banget. Kenapa? Karena dia memang lebih empuk, lebih lembut. Cuman kalau mungkin kalian takut amis, kalian takut nggak suka makanan mentah gitu, kalian boleh banget yang nyobain yang bakar ini karena memang dia juga sangat-sangat empuk, sangat-sangat lembut. Ini nggak dibumbuin macam-macam aja udah enak. Nah, kalau tiram yang mentah ini menggunakan jenis yang lebih premium ya foodies, dapetinnya perlu sedikit lebih usaha dan nyelemnya agak dalam. Makanya punya cangkang yang lebih cantik dan mulus. Tapi tenang, harga mah sama kok foodies. Dan nggak perlu diapa-apain aja, udah enak pakai banget. Segernya sih meledak tuh foodies dalam mulut. Tapi kalau kalian mau makan ala warga lokal nih, biar Isan tunjukin ya. Makan tiram atau seafood cocok pakai sambal rica plus cacahan mangga muda. Wih, mantul. Antara si racak mangganya ini kan dia mangganya asam ya, terus kena sambal ini pedasnya, terus kena gurih dari tiramnya ini, itu ngeblend bukan main. Itu meledak sekali rasanya di mulut foodies. Aduh ini enak banget. Aku kayak nggak mau berhenti, kayaknya nggak mau berpaling dari yang lain. Gak cuma tiramnya aja yang enak ya foodies, varian kerangnya ini juga lazis banget. Kerang kepahnya apalagi gede-gede dan mantep rasanya. Selain itu udang bakarnya juga juara. Plus kepiting bertelurnya ini super fresh pakai banget, makin menambah kesempurnaan yang hakiki. Rasa campuran bumbu sambalnya ini yang manis-manis pedas, dijamin pasti bakalan bikin ogah deh tuh buat pulang. Kepitingnya fresh banget ya. Bumbunya juga enak banget. Foodies. Dan ini kenapa aku berani banget nyotol sambalnya ini, rica-ricanya ini banyak. Karena sebenarnya rica-ricanya ini cenderung agak manis gitu. Gak ada yang zong ya foodies, semuanya itu fresh banget baru diangkut dari nelayan sekitar. Makanya semuanya itu segar dan juga harganya receh pakai benar. Nah ingat ya, variannya gak cuma tiram bakar, tiram mentah, udang bakar, atau kepiting pedas aja. Tapi semua bumbu seafoodnya ini bisa kalian request. Mau cumi tepung? Boleh. Udang asam manis? Boleh dong. Kerang rebus pedas? Boleh benar. Tinggal request sesuai pesanan kamu foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Foodies yang mana mau kita buka foodies? Foodies kita cari. Oh yang ini aja nih foodies. Oh yang mentah juga foodies. Ikannya lembut banget. Rempah-rempahnya ini cukup strong menurut aku ya. Karena dia bukan hanya satu rempah aja. Perpaduan rempah-rempah yang jadi satu, ya kan, yang dihaluskan, tapi nggak selalu halus juga tuh. Kategorinya ini gurih-gurih berempah.
ini aromanya benar-benar smoky gimana gitu foodies. Karena ini adalah pepes yang dipanggang, bener kan Mas? Berat. Wow, emang habis berapa sehari kalau boleh tahu? 2.000 bisa. 2.000. Yuhu, selamat datang foodies di kerajaan pepesnya Karawang. Pepes jambal Hajah Muriati Hikmah ini emang terkenal sama varian pepesnya yang komplit banget. Iya, mulai dari pepes jambal, pepes ayam, sampai pepes jamur. Oh ya foodies, for your info nih, pepes jambal di sini tuh sebutan orang Sunda buat pepes ikan patin segar, bukan ikan asin jambal roti yang itu loh, yes. Ini manggangnya juga masih tradisional banget sama siraman pelarisnya ini nih yang bikin warung pepes soto ini terus eksis selama 25 tahun. Karena emang sukses bikin lidah pelanggan kelepek-kelepek tuh guys sampai now. Ya foodies, ini pepesnya disiram pakai air kaldu ayam loh. Wadidaw, spesial kan tuh. Just langsung kita buktiin kelezatan ya. Gas ngeng. Wow, sekarang kita langsung aja santap-santap. Ini adalah pepes jambal terenak di Karawang. Waduh, tuh lihat ya. Wow, lihat tuh ya, rempah-rempahnya tuh banyak banget. Ini serius aku foodies ya. Baru dibuka aja dia tuh udah wangi semerbak tuh. Oke, sekarang aku mau langsung cobain. Ini dia adalah jambal patinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya lembut banget, rempah-rempahnya ini cukup strong menurut aku ya. Karena ini bukan hanya satu rempah aja, perpaduan rempah-rempah yang jadi satu, ya kan, yang dihaluskan, tapi nggak terlalu halus juga tuh. Kategorinya ini gurih-gurih berempah. Dia balance lah foodies ya, maksudnya rempah-rempahnya banyak, asinnya juga cenderung lebih sedikit strong kalau menurut aku dari ikan pepes pada umumnya. Gurihnya jos, apalagi rempahnya. Di sini tuh tebal lengkuasnya tuh foodies. Jadi tuh aroma dan rasanya strong banget. Cocok banget dipaduin sama ikan patin lokal yang kaya akan lemak. Top banget deh. Nah foodies, yang strong-strong gini nih kudu ketemu sama nasi sama sambal terasi hijau ya nggak? Biar makin maknyos, takis. Wow, masih anget-anget nasinya, mantap banget. Ini dia. Ikannya yang tadi asinnya strong aku bilang, dicampur nasi sama sambal jadi lebih mantap, jadi balance ya. Tapi aku coba tanya sama yang sebelah aku ini, warna bajunya udah ngejreng-ngejreng gimana gitu sama kayak warna baju aku foodies. Ibu, emang bedanya apa sih jambal di sini tuh? Dia lebih fresh ya, bumbunya lebih terasa. Oke. Ya, semua serba baru. Serba baru wajar. Tadi lihat kan di belakang foodies kita udah kepo, itu tuh bener-bener sampai ribuan. Jadi dia tuh selalu fresh tiap hari ikannya, bumbunya juga begitu. Lanjut, pepes ikan masnya, skuy. Ini beda ya sama pepes jambal yang ikan patinnya udah dipotong nih foodies. Kalau yang ini utuh, wah dijamin puas nih. Nah, ini dia nih, ya kan, ini adalah pepes ikan emas. Kalau kita ngomongin bedanya, kalau yang ini kayaknya kemanginya tuh bener-bener banyak banget. Kalau yang tadi kayaknya nggak ada kemangi deh foodies. Oh iya benar, nggak ada. Dia cuma ada daun salam, kemudian si rempah-rempah itu ya kan. Ini dia nih. Emang kemangi itu bener-bener kawin banget dengan si ikan emas ya. Karena kan kita sering lihat juga tuh, ikan emas digulai pakai santan, temannya kemangi, ya kan. Nah kemudian ini dipepes, temennya kemangi. Jadi kayak udah jodoh aja gitu, kemangi sama si ikan emas ini. Enak. Pepesnya wangi, gak terlalu asin dan kawin banget sama daging ikan mas yang ada manis-manisnya. Dinikmati pas masih hangat, sedap. Lanjut, kita gasnya ya ke pepes jamur nih foodies. Pepes jamur di sini itu pakai jamur kancing dan campuran tahu. Berbeza dengan pepes jamur yang umumnya itu biasa pakai jamur tiram ya foodies. Aduh, ternyata dia banyak banget porsinya ya. Tuh, satu porsinya tuh seperti ini. Ini adalah jamur kancing. Ternyata jamur di pepes itu dia kategorinya level up menurut aku ya. Apalagi dicampur tahu. Enaknya tuh melebihi pepes-pepes jamur yang lain. Nah, kira-kira kamu ngebet cobain yang mana nih foodies? Pepes jamur level up ini atau pepes ikan mas?
Atau jangan-jangan pepes jambal ya? Biasanya jam 5 sore udah pada habis nih foodies. Jadi mending kamu datang jam 9 pagi ya kalau mau kesini, biar masih dapat pepes yang baru matang. Wih, makin cucok deh tuh. Oke deh, sekarang kita info-info harga ya. Just for you foodies. Tenang, di sini receh aja kok. Mulai dari Rp7.000 sampai Rp30.000 yang paling mahal. So, nunggu apa lagi? Cus, buruan kesini ya. Makan receh menu receh, tapi rasa gak recehan. Lanjut Bu, lanjut. Ini bebeknya ini nggak main-main foodies. Untuk juicy-nya, foodies bisa lihat. Ini dia ada basah-basah gitu. Kita peres ya foodies ya. Tuh, itu ngeresep banget foodies. Foodies, bebek panggang di Jelambar ini sehari bisa laku sampai 100 ekor loh. Tuh lihat aja bebeknya banyak banget. Sampai digantung-gantung gitu kayak perasaan. Maksudnya kayak jemuran. Di sini nggak cuma bikin bebek panggang aja loh foodies, ada ayam panggang juga yang nggak kalah lazis. Awalnya kedai ini hanya menjual pesanan online, tapi karena banyak pelanggan yang pengen makan di tempat, sekarang pembelinya udah bisa dine in deh. Bebeknya nggak sembarangan ya dimandiin loh foodies, tapi disiram pakai air rebusan rempah. Jadi bumbunya bakalan meresap luar dan dalam. Karena sebelum dimandiin air rempah kayak begini, bebeknya juga udah diisi dengan aneka rempah foodies. Smells good, semuanya udah tersaji nih foodies. Bebek panggang, ayam panggang, dan aneka pelengkapnya. Ada sayur asin, ada telur pindang, timun, dan juga sambal. Bebek dan ayam yang sudah tersaji ini yang dipakai cuma dagingnya aja, alias tanpa tulang ya guys. Wih, artinya benar-benar dimanjain banget nih kita makannya. Asik sih. Kita langsung sikat cobain aja nih bebeknya ya foodies ya. Foodies bisa lihat, itu daging bebeknya juara foodies ya. Wah, sekali suap no effort samsek ya, empuk pakai banget. Bumbunya benar-benar ngeresep luar dalam, daging bebeknya juga tebal. Wih, juara foodies. Ini bebeknya ini nggak main-main foodies. Untuk juicy-nya, foodies bisa lihat. Ini dia ada basah-basah gitu. Kita peres ya foodies ya. Tuh, itu ngeresep banget foodies. Jadi nggak sia-sia. Didiemin semalaman, bumbunya bener-bener ngeresep banget. Aromanya keluar, pas di mulut dia bener-bener juicy banget. Dia bener-bener pas kita gigit kayak kayak ada yang pecah dari daging bebeknya itu. Tapi ada tekstur airnya juga keluar, rempahnya keluar. Kelembutan dari bebeknya itu bener-bener ngemanjain mulut banget. Kita cobain bebek panggangnya dicampur 2 jenis sambelnya ya. Ada sambal manis dan sambal pedas. Nggak full pedes banget. Jadi ada berbagai macam rasa pedes. Ada pedesnya, ada gurihnya, tapi dia ada kayak sedikit manisnya gitu. Tapi dia ketutup sama pedesnya. Essence manisnya tuh keluar juga, tapi dikit banget. Dia lebih dominan di pedesnya foodies. Sambelnya nggak merusak rasa bebeknya ya foodies, malah menambah cita rasa bebeknya semakin jos. Karena cita rasa gurih rempahnya itu berpadu apik dengan sambal pedasnya. Kombinasi yang juara rasanya di lidah. Sip, bebeknya udah lazis, ayam panggangnya wajib dicoba juga dong. Apakah sama nih endulnya? Jadi untuk ayam foodies, prosesnya masaknya tuh sama ya foodies ya. Tapi kalau bebek tadi tuh dia kan bener-bener lembut banget. Pada dasarnya daging ayam dan daging bebek itu teksturnya udah berbeda foodies. Nah di ayam itu foodies dia ada serat-seratnya gitu foodies. Tapi ada tapinya. Dengan proses yang sama, didiemin bumbunya ngeresap semalaman. Bumbunya bener-bener ngeresap banget sampai ke dalam-dalamnya. Biar makin nikmat, biasanya bebek atau ayam panggang ini disantap dengan nasi Hainan. Buat pecinta ayam dan bebek panggang, kalian harus cobain ya makanan di sini nih, karena emang cita rasanya yang khas banget.
foodies yang penasaran, di mana menemukan rasa ayam dan bebek yang harga kaki 5 tapi rasa bintang 5, langsung datang aja di Peking Duck Lovers. Di mana sih alamatnya? Sekitar Jelambar. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Jengkolnya super lembut banget, Budis. Cocok banget nih dimakan barengan kayak gini. Kayak berasa makan di rumah, tapi versi lengkapnya aja. Budis, lihat nih, menu sebanyak ini pasti bikin kalian kalap ya kan? Kayak pengen nyobain semuanya gitu loh. Dari ujung ke ujung semuanya tuh menarik. Wah, nah, Budis, di sini tuh setiap hari kita dikasih surprise sama tempat ini. Kenapa? Soalnya di sini tuh setiap hari makannya tuh ganti-ganti terus. Hari ini, besoknya lagi beda lagi, besoknya lagi beda lagi, besoknya lagi ganti lagi gitu kan ya, terus-terusan. Jadi kalian nggak akan pernah bosen kalau makan di sini karena menunya tuh selalu ada aja yang baru, Budis. Nasi rumpi yang ada di Rawamangun ini menunya emang segambreng, Foodies. Ada 30 lebih menu nih. Wih, mantep ya. Semuanya masakan dengan cita rasa Nusantara. Mulai urap, kentang Mustafa, terong, cabai hijau, ceker mercon, sayur lodeh, semur daging, rendang jengki alias jengkol, tenggiri kremes. Mantep ya. Sampai sate lilit khas Bali pun ada, Foodies. Nih Foodies, kita cobain dari ceker merconnya dulu, Foodies. Ini cuma pakai nasi merah ya. Makan, bismillah. Wow, enak, gurih, terus lembut tapi tetap ada krenyes-krenyesnya. Ini benar-benar mercon banget sih. Pedas banget. Kita nggak cuma bisa milih lauknya loh, tapi juga nasinya, Foodies. Ada 3 nih, nasi putih, nasi uduk, dan nasi merah. Wah, ini sih beneran kayak mix and match sesuai selera lidah ya. Coba deh bayangin pedesnya si ceker mercon tadi tuh langsung collab sama pedes manisnya urap dan juga pedes gurihnya terong sambal hijau. Plus nih ada rame kriuknya si kentang Mustafa, Foodies. Lidah mah auto diskon nih. Sampai cemo udah kelap-kelip aja tuh dia keenakan ya. Semua rasa dan sensasi ada tuh di mulut. Setiap kondimen tuh punya bumbu yang unik banget. Ini benar-benar menonjol satu sama lain gitu kan. Jadi pas dicampur kayak gitu, ditambah si nasi merah, pecah banget di mulut. Apalagi nih kentang Mustafanya nih. Gurih, terus garing banget. Menu yang ini juga nggak kalah lazis loh, Foodies. Cema aja sampai manggut-manggut keenakan. Doyan apa lapar nih? Foodies, kalian pecinta jengkol? Ya udah sis, cus sini merapat. Ternyata jengkol tuh nggak kalah enak loh kalau dimasak rendang. Bumbu rendangnya tuh minang banget. Enak. Ini bener-bener bumbu rendang banget, cuman dipakein jengkol. Tapi cocok banget sih. Enak nih. Harus pakai nasi. Iya deh, iya, yang Indonesia banget, apa-apa serba nasi. Curiga nih bakal ada piring nasi kedua nih. Jengkolnya super lembut banget, Budis. Cocok banget nih dimakan barengan kayak gini. Kayak berasa makan di rumah, tapi versi lengkapnya aja. Foodies yang kepengen daging, ada juga kok menu semur daging. Atau lagi pengen selera yang rumahan banget nih, kayak sayur lodeh, ada, Foodies. Oke deh, sip, kita lanjut. Icip yang goreng-goreng and yang gedenya nyaris setelapak tangan nih, Foodies, tenggiri kremes. Nah lo, biasanya pakai kremesan tuh kan ayam atau bebek. Ini malah tenggiri. Wow. Kemasannya enak banget, gurih, asin, bumbunya pas, kemasannya juga enak, jadi kayak ada tekstur kriuk-kriuknya gitu loh. Jadi nggak cuman
lembut doang. Jadi kayak berbagai macam tekstur ada di mulutnya mas sekarang. Selain lembut, dia tuh tulangnya tuh hampir nggak ada. Jadi pas kita makan tuh bener-bener enjoy banget. Nggak repot sama tulang ya kan, nggak nusuk-nusuk ke gigi. Ini the best sih rasanya. Ini definisi bertulang rasa cukup di satu tempat. Kayak namanya nasi rumpi, nasi dengan beragam cerita rasa foodies. Buka dari jam 7 pagi ya sampai jam 9 malam. Nah buat foodies yang mager jalan ke sini nih atau mager masak buat acara, bisa juga loh pesen cateringnya. Asik kan? Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Tunjangnya tuh, kan empuk lagi nih pedes ya. Ini effortless, cepet gitu habisnya. Ngunyahnya juga, enak banget. Wih, sarapan kelas berat lagi nih kita foodies. Namanya juga warga plus 62, pantang banget jajan yang cuman gelitikan perut ya. Ketupat gulai tunjang Unilis emang favoritnya warga sekitar BKT alias Banjir Kanal Timur yang lagi jogging nih foodies. Saat weekend makin rame aja tuh yang beli. Aduh, ini dari rumah niatnya mau olahraga apa emang mau sarapan ketupat sayur sih? Sudah jadi foodies. Ini kita langsung habuk aja, kita langsung takis. Makasih ya Uni ya. Gurih banget foodies. Ini bumbunya tuh mereka racik sendiri. Kekentalannya ya pas banget, gurih dari santannya juga. Demi menjaga keotentikan cita rasa Minang, wajib banget nih semua menu yang ada tuh bumbunya langsung racikan Unilis tuh foodies. And you know what? Takaran tiap rempahnya nggak pernah dicatat sama Unilis. Masaknya udah pakai feeling. Kayaknya kalau masak sambil merem Unilis juga bisa nih ya. Foodies juga nggak akan kecewa kok nih sama ketupatnya karena tekstur ketupatnya itu padat dan pulen banget. Sebagai penggemar tunjang, apalagi tunjangan hari raya gitu ya. Tunjangnya tuh, kan empuk lagi nih foodies ya. Ini effortless, cepet gitu habisnya. Ngunyahnya juga, enak banget. Kebayang ya lembutnya kayak gimana foodies? Saking lembutnya begitu sampai di lidah tuh jadi agak-agak melting gimana gitu. Ukuran tunjangnya ini sih bikin salfok juga ya foodies. Dan ini gak cuma ukurannya gede karena tulang tapi kikilnya yang emang super tebal. Yakin deh kamu pasti puas meski makan ketupat sayurnya dengan lauk tunjang aja. Malah kayaknya gak rela tuh buat bagi-bagi. Ini foodies, ini rendangnya langsung kita gigit aja ya. Untuk membuktikan apakah ini empuk ya. Parah ini sih, empuk banget foodies. Jadi saking empuknya ya, pas saya nusukin garpu ini ke daging, itu kayak copot lagi. Valid no debat ya foodies empuknya. Lihat aja tuh, Woro potong daging aja effortless loh foodies. Kalau kayak begini mah orang-orang yang punya masalah sama gigi nggak kesusahan ya buat makan. By the way, tipe rendangnya itu rendang basah ya foodies. Tapi tenang, bumbunya tetap rich kok. Foodies pengen juga sarapan ala supermodel mega bintang. Borong deh yuk ketupat gulai tunjang Unilis yang ada di Taman BKT. Kalau mau dapat paket lengkap, kita saranin kamu datangnya agak pagian aja. Oke foodies, mau cobain? Aku mau kasih tahu lokasinya di mana ini ketupat gulai tunjang Unilis. Ini ada di sepanjang jalan atau di pinggiran Banjir Kanal Timur ya foodies. Ada taman di situ, udah cari aja deh pokoknya. Ini jualannya setiap hari Sabtu di sini dan hari Minggu di seberangnya dari sekitar jam 6 pagi sampai jam 11 atau jam 12 siang. So foodies, ini dia yang namanya Marece, bener receh tapi rasa gak pernah recehan.